Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Dan ini adalah video pertama gue di YouTube. Kenalin, gue Jibril dan kesibukan gue sekarang adalah kuliah. Berhubung kampus gue dengan rumah jaraknya begitu jauh, jadi gue ngekos di sekitar kampus. Dan di video kali ini gue mau kenalin ke kalian, khususnya cat lovers, kucing-kucing peliharaan gue di kosan. Yang mana kucing-kucing ini selalu mau hibur gue ketika gue lagi jenuh, atau ngehibur gue ketika gue lagi stres karena tugas kuliah yang begitu banyak. Hai, kenalin, ini adalah kucing yang pertama gue adopsi. Namanya adalah Tori, dan Tori ini adalah jenis kucing Persia medium yang mana gue adopsi itu sekitar bulan Agustus 2019, dan pada saat ini dia berumur 10 bulanan. Karena pas gue pertama adopsi itu sekitar berapa tuh? 3 bulanan teman-teman. Nah, jadi teman-teman, setelah 3 hari gua ngadopsi si Tori, gua rasa si Tori masih adaptasi karena mungkin aja belum kenal sama lingkungan barunya. Jadi kesehariannya itu dia murung dan gak mau makan. Tapi setelah beberapa hari kemudian, dia udah mulai aktif lagi dan mau main-main sama gua. Bahkan makannya itu udah lancar banget. Tapi selang beberapa waktu kemudian, dia itu ngedrop lagi. Gua kira dia itu sakit atau karena apa, gue nggak tahu. That's why gue putusin buat pergi ke dokter hewan yang ada di deket kosan gue. Setelah gue konsultasi dengan dokter itu nyaranin dan katanya mungkin aja faktor si Tori stres itu gara-gara dia kepisah sama saudara-saudaranya. Karena mungkin aja sebelum dia diadopsi ke kosan gue, dia itu main-main sama saudara-saudaranya atau kakak-kakaknya. Sedangkan setelah diadopsi di kosan gua, dia itu sendiri terus. That's why akhirnya gua putusin buat ngadopsi kucing baru. Dan kucing baru yang kedua yang gua adopsi ini adalah namanya Moni. Nah teman-teman, ini yang namanya Moni, sama-sama perempuan. Karena gue gak mau adopsi jantan, karena apa? Jantan itu sering straying di mana aja, jadi suka bau pesing teman-teman. Nah, jadi si Moni ini umurnya beda 1 bulan sama si Tori. Kalau si Tori itu lahirnya di bulan Juni, kalau si Moni ini lahirnya di bulan Juli. Dan mengadopsi si Moni ini setelah 2 bulan gue ngadopsi si Tori. Tapi beda banget karakternya sama si Tori. Kalau si Tori itu kan karakternya lebih kalem, cuman kalau si Moni itu karakternya lebih agresif gitu. Oke teman-teman, setelah gua ngenalin kucing-kucing gua ke kalian, barangkali dari kalian ada yang ingin ngadopsi kucing di kosan atau ngurus kucing di kosan. Di sini gua akan sharing ke kalian gimana sih cara gua ngurus kucing-kucing gua di kosan dan apa aja sih yang harus disiapkan. Yang pertama adalah niat atau komitmen. Kenapa komitmen? Di sini kalian benar-benar harus berkomitmen, bukan hanya untuk jangka pendek. Bukan karena kucing kalian lagi lucu-lucunya atau bagus-bagusnya,
tetapi kalian harus punya komitmen untuk jangka yang lebih panjang. Even ketika kucing kalian sakit, kalian harus siap untuk bawa berobat kucing kalian ke dokter, atau kucing kalian mau melahirkan, kalian harus sudah siap. Dan ketika kucing kalian lagi pup, kalian harus siap dengan bau-baunya. Yang kedua adalah budgeting. Jadi budgeting di sini harus benar-benar kalian sesuaikan dengan budget yang kalian punya untuk membeli pakan dan peralatan yang dibutuhkan. Untuk pakannya sendiri mungkin kalian bisa mengulang dari adopter sebelumnya, dan kalau misalkan kalian pengen kucing kalian lebih sehat atau gemuk, kalian bisa cari referensi-referensi atau tanya ke pet shop terdekat di rumah kalian, pakan apa sih yang bagus untuk menggemukkan, atau nutrisi apa sih yang bagus untuk kucing-kucing kalian. Mungkin pembahasan pakan ini bakalan gue bahas di video-video selanjutnya. Nah, untuk peralatan yang dibutuhkan, yang pertama kalian wajib punya pet cargo atau keranjang. Pet cargo atau keranjang ini bisa dijadikan sebagai kandang di kosan. Kalau misalkan kalian mau masak atau mau makan, pet cargo ini bisa dijadikan sebagai kandang kedua kalau misalkan kalian nggak mau pakai kandang besi. Nah, selain itu, pet cargo juga bisa digunakan untuk kalian pergi ke pet shop untuk nge-grooming kucing-kucing kalian atau bawa kucing-kucing kalian ke dokter hewan. Oke, yang kedua adalah litter box dan sekopnya. Jadi litter box ini bisa dijadikan sebagai toilet untuk kucing-kucing kalian agar kucing-kucing kalian nggak pup atau pip sembarangan. Dan untuk sekopnya itu adalah sebagai alat untuk nyerok bekas pup atau pip kucing kalian, dan diusahakan litter boxnya itu harus dibersihkan setiap hari ya teman-teman, biar tetap kering, tetap bersih, dan kucing kalian juga tetap sehat. Yang selanjutnya yaitu tempat makan. Dan tempat makan ini banyak banget, bermacam-macam, di pet shop juga ada, tinggal kalian sendiri yang ngatur sesuai dengan budget yang kalian punya. Cuman gue pernah baca di salah satu artikel kalau tempat makan yang bagus buat kucing adalah yang terbuat dari keramik. Tapi buat gue pribadi, gue lebih milih plastik karena harganya yang ekonomis dan nggak mudah pecah, sedangkan yang keramik itu kan mudah pecah, sedangkan kucing-kucing gue masih aktif-aktif. Nah, yang terakhir sebenarnya ini opsional aja sih teman-teman. Jadi gue punya tempat tidur buat kucing-kucing gue yang gue bikin sendiri dari hasil, bukan hasil sih. Jadi sebenarnya kan gue pernah punya lemari rakit dari besi yang bekas itu. Nah, cuman udah roboh gara-gara sering dipanjat sama si Tori itu. Nah, gue mikir daripada lemari ini gue buang, jadi gue bikin sendiri buat tempat tidurnya. Nah, ya teman-teman, segitu aja video pertama dari gua. Kalau misalkan channel gua bermanfaat buat kalian, bisa banget dibantu dengan cara di subscribe, atau dari kalian ingin sharing tentang perkucingan, boleh komen di bawah, dan jangan lupa di like dan di share juga. See you, salam cat lovers.